Pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar apa yang harus kau katakan. Hey, halo young generation. Kenalin, namaku Iring. Dan kalian lagi dengerin aku di Malang Youth Center. Pernah gak sih kalian merasa kalau aku ini gak pinter ngomong, aku gak percaya diri, aku masih sering berbuat dosa, aku merasa gak layak, dan masih banyak lagi teman-temannya. Sekarang, istilah yang akrab disebut insecure. Seringkali kita merasa insecure dengan banyak alasan dalam hati dan pikiran kita. Karena itu, aku mau cerita sama kalian. Aku mau kenalin kalian beberapa tokoh hebat yang merasakan hal yang sama juga. Merasa gak pandai, merasa gak layak, gak pinter. Yang pertama, namanya Yeremia. Iya, mereka adalah tokoh Alkitab. Waktu Tuhan memilih Yeremia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia, Yeremia insecure luar biasa. Dia menjawab Tuhan kira-kira begini, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Lagian, aku juga masih terlalu muda. Aku ini masih anak-anak. Yang kedua, namanya Yesaya. Gak cuma nama mereka aja yang mirip, tapi rasa insecure mereka juga sama. Waktu itu, Tuhan menghampiri Yesaya untuk mengerjakan tugas dari Tuhan. Tapi respon hati Yesaya kira-kira begini, mampuslah aku kan orang berdosa. Aku ini orang yang najis. Dan satu tokoh lagi, yang menurutku tokoh ini cukup parah sih. Namanya Musa. Kenalkan sama tokoh Musa? Waktu Tuhan sudah pilih dia dan diutus untuk melakukan pekerjaan yang sangat penting, Musa sampai membuat Tuhan murka. Setelah banyak diskusi dengan Tuhan, akhirnya Musa bilang gini ke Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Sejak dulu aku berat mulut dan berat lidah. Tuhan jawab ke Musa, siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan lanjutin, oleh sebab itu, pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi, dia masih menolak dan bilang ke Tuhan, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Dan akhirnya Tuhan murka ke Musa. Dari ketiga tokoh ini, seringkali ketika mau melayani Tuhan, banyak hambatan yang kita hadapi. Bahkan, lebih sering lagi, hambatan itu tidak datang dari mana-mana, melainkan dari diri kita sendiri. Insecure atas diri sendiri kadang membuat kita tidak bisa maksimal dalam melayani Tuhan. Tapi tenang aja guys, kalian gak sendiri kok. Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Bahkan ketiga tokoh Alkitab tadi juga pernah merasakannya. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Teman-teman, kadang kita tuh cuman fokus sama kekurangan kita tahu. Sampai-sampai
kita nggak bisa lihat hal yang baik dalam diri kita. Yang mungkin kita lebih banyak memiliki kelebihan daripada kekurangan. Sama seperti 3 tokoh yang tadi. Kalau kita baca kisah mereka selengkapnya, maka kita akan menemukan kelebihan mereka yang luar biasa. Contohnya aja Musa. Sebenarnya Tuhan tuh udah bilang ke Musa, kalau Tuhan kan mau menyertai dia, mau mengajari dia untuk apa yang bakal dia ucapkan. Tapi dia tetap aja ragu, tidak percaya diri, bahkan sampai buat Tuhan murka. Kalau Yesaya dan Yeremia juga sama. Tuhan bilang ke Yeremia, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Sebab apapun yang akan kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau." Tuhan bilang gitu ke Yeremia. Dan ke Yesaya, Tuhan bilang, "Kesalahanmu telah kuhapuskan, dosamu telah diampuni." Sama seperti mereka bertiga kan. Kadang hambatan dalam melayani Tuhan itu datangnya dari diri sendiri. Tapi ya namanya manusia ya. Pasti bisa lah merasa grogi atau merasa gak percaya diri, bahkan insecure. Aku setuju sama pertanyaan itu, setuju banget. Kalau merasakan hal seperti itu, tandanya kita masih manusia. Tapi poin yang aku mau sampaikan, kita jangan biarkan perasaan-perasaan yang seperti itu menghambat kita untuk maksimal dalam melayani Tuhan. Jangan sampai. Tapi sama seperti ketiga tokoh tadi, kalau Tuhan sudah memilih kita untuk melayaninya, pasti Tuhan mau mengajari kita. Entah gimana caranya, pasti Tuhan beri kita kemampuan. Oh iya, ngomong-ngomong soal kelemahan dan kekurangan, ada satu tokoh yang punya cara pandang yang unik soal kelemahan. Kebanyakan tokoh ya, tapi gak apa-apa ya. Namanya Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10, Paulus pernah bilang kalau dia lebih suka, lebih rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesakan, tapi oleh karena Kristus. Sebab jika dia lemah, katanya dia kuat. Aneh kan? Iya emang aneh. Tapi cukup masuk akal juga sih. Sebagai manusia, memang kita sering merasa gak mampu, merasa gak layak, bahkan insecure. Tapi justru di titik itulah kita jadi sadar. Kita jadi sangat mengerti kalau kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Justru di titik itu kita jadi lebih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tentunya kita bisa melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Percaya deh, kalau motivasi kita emang melayani Tuhan, maka kita bisa lebih percaya diri. Kita akan lebih berani. Karena kita kan mau menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Dan hal yang terakhir nih yang mau aku sampaikan. Untuk melayani Tuhan, kadang kita terjebak dengan hal-hal yang tampil di depan layar, yang tampil di depan panggung. Kadang kita merasa bahwa itulah pelayanan. Padahal kan
Nggak semua orang dipilih untuk tampil di depan panggung. Ada orang yang emang dipilih Tuhan untuk menjadi pendoa. Ada juga keahliannya cuma sebagai pendekor. Bahkan ada juga yang dipilih menjadi bersih-bersih. Tentunya semua itu melayani Tuhan. Jadi, hal sekecil apapun, hal sebesar apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan, itu semua membuat hati Tuhan bangga. Itu semua berharga di mata Tuhan. Poin utamanya adalah motivasi. Motivasi kita, tujuan kita. Kita kan mau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Tujuan kita kan mau menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Sekian deh ocehanku. Semoga kita semua terberkati ya. Semoga bisa membantu semakin semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya.